Jauh di luar cakrawala, bahkan lebih jauh lagi, berdirilah sebuah istana yang dikatakan istana dari surga karena keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan segala hal di dunia ini. Istana tersebut dibangun dengan emas yang paling murni dan saat matahari mengenai dindingnya, kilauan cahaya membuat orang-orang berpikir bahwa matahari ada dua. Namun, itu bukanlah satu-satunya yang spesial dari istana tersebut karena di belakangnya ada gletser ajaib yang mana jika setiap kali pantulan cahaya dari dinding emas mengenai akan membuatnya meleleh, meneteskan air yang dikumpulkan di dalam suatu wadah. Tetesan tersebut adalah air yang paling murni. Orang-orang meyakini air itu dapat menyembuhkan apapun sehingga menyebutnya sebagai air kehidupan. Ya, dengan mengikuti cahaya yang menyilaukan, para petualang melakukan perjalanan untuk menemukan istana demi membuktikan keajaiban istana tersebut. Namun sangat disayangkan, belum pernah ada yang kembali hidup-hidup. Banyak yang meyakini bahwa ada seorang raja serakah yang menguasai istana tersebut dengan didampingi oleh pengawal yang perkasa. Sang raja terus mengawasi agar tak ada yang bisa masuk ke istana dan agar tidak ada yang bisa memiliki harta berharganya. Sampai saat ini, mungkin tidak ada yang pernah melihat istana tersebut, tapi namanya terdengar tidak asing, yaitu Soria Moria. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Film dimulai dengan menampilkan adegan di mana tokoh utama kita bernama Espen dengan dua saudaranya Per dan Paul sedang bekerja menebang kayu. Di antara para pekerja, ada seorang yang bisa dibilang masih sangat muda dan minim pengalaman melakukan penebangan tanpa perhitungan sehingga nyaris menyebabkan atasan mereka jadi korban. Espen yang melihat hal ini segera menyelamatkan si pekerja muda dan bahkan mengakui bahwa dirinya yang salah sehingga dipecat. Para saudara sebenarnya telah melakukan pembelaan, namun apa daya, si bos benar-benar marah sehingga memberhentikan tiga bersaudara itu sekaligus. Beberapa waktu kemudian, tiga bersaudara pun pulang untuk mengabarkan pada ayah mereka. Tentu saja, sang ayah agak kecewa karena tidak bisa dipungkiri mereka sangat membutuhkan uang, apalagi kini hasil pertanian juga kurang. Tak lama, seorang utusan datang menunjukkan ekspresi jijik, bahkan awalnya enggan untuk turun dari kereta. Dia mengaku mencari Espen untuk membacakan undangan ulang tahun Tuan Putri Christine. Sebagai informasi, setahun yang lalu, tiga bersaudara pernah menyelamatkan sang Tuan Putri dari cengkraman troll. Itu membuat mereka semua menjadi teman, plus Espen sebenarnya sempat sangat dekat dengan Christine, tapi belakangan ini tokoh utama kita agak menjauh. Ya, Espen sadar diri, mengatakan, "Kau orang kaya, aku orang tak punya." Kita pindah ke Christine yang sedang mempersiapkan diri untuk pesta yang akan segera digelar. Sang ibu, Victoria, datang menghampiri untuk berbincang sembari mengenang kejadian 1 tahun yang lalu di mana Christine pernah lari dari istana karena tak ingin menikah. Kini Christine telah dewasa, Raja Erik dan Ratu Victoria sudah semakin tua. Jadi semua berharap agar Christine bisa lebih bijak mendahulukan kepentingan kerajaan di atas kepentingan sendiri. Beberapa waktu kemudian, tiga bersaudara tiba di istana dan disambut dengan sangat tidak baik. Meskipun demikian, mereka tetap bersabar dan berfokus pada tujuan utama. Paul mencicipi makanan, Per menikmati suasana, sedangkan Espen menyerahkan hadiah kepada Christine. Sementara Per mengalami beberapa kali kejadian tidak menyenangkan karena dikira pelayan. Paul bertemu dengan seorang pelayan yang ramah, tapi karena tidak berpengalaman dalam urusan percintaan, Paul pun kabur. Sedangkan tokoh utama kita sempat melepas rindu bersama Christine, tapi Raja Erik terlihat tidak nyaman sehingga memerintahkan pembawa acara untuk segera menyingkirkan, bahkan sampai si Espen tidak sempat menyerahkan hadiah. Espen, prinsesa. Tiga bersaudara sepakat bahwa mereka sudah cukup lama berada di sana dan merasa bahwa itu bukanlah tempat mereka sehingga memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba saja pembawa acara mengumumkan bahwa raja akan menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk putrinya. Jadi tiga bersaudara memutuskan untuk menyaksikan. Sayangnya saat hampir mencapai dari inti pidatonya, tiba-tiba raja tumbang diikuti oleh ratu. Segera penasehat kerajaan Swain menduga bahwa ini akibat racun yang dicampur ke minuman. Beberapa tamu pun segera menuduh Per pelakunya karena selain sempat mengantarkan minuman untuk keluarga raja, Per juga sempat mengatakan bahwa jika ia menjadi raja, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial. Swain menyarankan agar Tuan Putri bersikap tegas demi menunjukkan kewibawaan kepada tamu kerajaan. Tak punya pilihan, akhirnya Christine memerintahkan agar Per dan Paul ditempatkan di penjara, tapi hanya untuk sementara sampai pelaku utamanya ditangkap.
Espen berjanji akan mencari cara untuk membuktikan bahwa Per dan Paul tidak bersalah. Jadi beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita menemui Christine yang sedang berduka karena menurut tabib, sampai saat ini racun tersebut belum ada penawarnya. Maka Raja dan Ratu tak lama lagi mungkin akan segera meninggal dunia. Swain menyarankan agar Christine segera bersiap untuk dinobatkan sebagai ratu karena raja akan menghadapi serangan Denmark sehingga negara membutuhkan pemimpin yang bijak. Namun Christine mengaku belum siap dan ketika Swain hendak menawarkan solusi lain, Espen menyinggung Soria Moria dan air kehidupan. Meskipun Swain dan tabib menganggap istana itu hanyalah dongeng anak-anak, tapi tokoh utama kita tetap meyakinkan Tuan Putri bahwa diri mengetahui jalan ke sana. Christine pun mengiyakan sehingga keesokannya Espen memimpin rombongan dengan sangat yakin dan penuh percaya diri meskipun beberapa waktu kemudian kelompok itu masuk kembali ke dalam hutan sampai dengan menemukan bunga ungu yang diyakini oleh Espen sebagai tanda. Bersama Christine, Espen mengikuti bunga sampai menemukan tupai dan mengikuti tupai menuju ke sebuah rumah setelah berputar-putar di tempat yang sama karena efek sihir. Hvor er det du skal nå? Kom, jeg kunne rett vei. Jeg har ikke tid til deg. Ya, ternyata Espen menemui seorang teman yang merupakan penyihir tua, kita sebut saja Gisken. Saat ditemukan, diketahui bahwa hidung si nenek tertancap pada suatu perabotan selama berhari-hari sehingga Espen pun lagi-lagi menolongnya. Espen menjelaskan tentang misinya untuk menemukan Soria Moria yang mana membuat Gisken marah karena itu sama saja dengan cari mati. Belum pernah ada yang berhasil pulang hidup-hidup dari istana itu kecuali satu orang, dan jika masih hidup, pria itu pasti sudah sangat amat tua. Gisken memberitahu lokasinya, yaitu di sisi terjauh Muara Hedel. Tapi untuk bisa cepat sampai di sana, Espen dan Christine harus melewati air terjun dan menghadapi makhluk licik. Jadi, karena Espen dan Christine masih bersikeras, si nenek pun memberikan suatu benda yang bisa membuat perjalanan lebih cepat, yaitu sepatu ajaib. Dengan sepatu ajaib itu, penggunanya bisa melompat jauh, sampai dengan puluhan kilometer. Sayangnya Espen tidak mampu mengendalikan, sehingga memutuskan untuk berjalan kaki seperti biasa. Er ikke det Sementara itu, ditampilkan seorang pelayan yang meracuni Raja Erik dan Ratu Victoria. Dia secara diam-diam datang ke bar untuk menemui suatu kelompok penjahat yang berasal dari Denmark. Ya, ternyata ini semua adalah rencana musuh untuk memenangkan perang. Namun ketua kelompok penjahat, Olman, menyayangkan putri Christine yang selamat. Apalagi kini Christine sedang berpetualang mencari obat penyembuh di Soria Moria. Jadi si pelayan pun bukannya diupah, melainkan dihabisi dengan racun. Lalu Olman memutuskan untuk memburu Christine. Pindah ke penjara di mana Per dan Paul berada. Keduanya terlihat sangat marah dan kesal, tapi tetap yakin Espen akan menemukan cara untuk membebaskan mereka. Tak lama kemudian, para pemuda itu terkejut ketika mengetahui bahwa mereka kedatangan pengunjung misterius. Ternyata pengunjung tersebut adalah gadis pelayan yang sebelumnya berbicara dengan Paul bernama Solfrid. Gadis itu mengaku menyukai Paul dan dia membawakan cake spesial. Setelah Solfrid pergi, Per dengan semangat mengacak-ngacak kue itu, mengira sesuatu yang spesial itu adalah kunci sel. Tapi sangat disayangkan, ternyata yang disembunyikan di dalam kue malah sisir dan sabun mandi. Men kom, Sofie. Er det så? Kembali ke Espen dan Christine, mereka akhirnya tiba di ngarai terlarang. Terlarang di sini karena menurut cerita rakyat, ngarai itu angker, sehingga semua prajurit menjadi takut. Namun Espen dan Christine sama sekali tidak gentar. Di sana mereka menemukan barang-barang peninggalan orang-orang terdahulu yang melewati ngarai, dan sama seperti biasa, Espen mengumpulkan beberapa benda yang mungkin berguna di kemudian hari. Stålkanne? Tak lama kemudian hujan turun, yang mana memaksa mereka untuk berteduh di tenda darurat yang dibangun Espen. Pada momen ini terjadi perdebatan di antara mereka. Diawali dengan keraguan Christine terhadap Per dan Paul sehingga membuat Espen kecewa. Saat dini hari, Espen terbangun akibat dengkuran Christine dan akhirnya menutupi lubang telinga dengan batu. Tak lama berselang terdengar suara biola yang membuat Christine berjalan sambil tidur. Hanya Christine yang mendengarkan ini sehingga Espen segera menyadarkannya. Ternyata suara biola tersebut dari makhluk yang disebut Vosegrim. Awalnya makhluk itu marah karena Espen menggagalkan musiknya, lalu Espen dengan cerdik menantang makhluk itu berduel siapa yang lebih jago main biola. Tapi sebenarnya itu hanyalah tipuan.
Kemudian Espen dan Christine masuk ke dalam gua yang berada di balik air terjun dan menemukan lorong gelap. Saat Christine memainkan biola milik Vosegrim, semua penerangan pun menyala sehingga memudahkan untuk menemukan jalan keluar. Christine meminta maaf atas pertengkaran sebelumnya dan keduanya pun kembali akur. Sayangnya, lagi-lagi Espen tidak sempat menyerahkan hadiah ulang tahun. Setelah melanjutkan perjalanan dengan mengikuti petunjuk dari nenek Gisken, tentunya Espen dan Christine akhirnya tiba di sebuah rumah yang menurut Gisken tempat tinggal si pria beruntung. Bukan dia, dan bukan dia, karena itu semua adalah anak cucu si pria beruntung. Menurut salah satu dari mereka, si pria beruntung tergantung di dinding. Benar saja, seorang pria tua dengan tubuh yang sangat kecil, dialah si pria beruntung yang berhasil kembali dari Soria Moria dalam keadaan hidup. Ya, umurnya telah mencapai 190 tahun dan masih sanggup bernafas. Itu adalah efek dari air kehidupan. Namun sangat disayangkan, ingatannya sudah tak kuat lagi, bahkan sempat bingung saat makan karena lupa kemana makanan harus dimasukkan. Tapi Espen dan Christine tidak perlu khawatir karena petunjuk Soria Moria ada di jurnal. Segera Pak Tua pun menunjukkan lokasi jurnal tersimpan dan ternyata dalam buku itu tidak hanya ada catatan tapi juga peta. Jadi Soria Moria terletak antara matahari dan bulan. Mereka pun bergegas mendiskusikan tentang petunjuk itu. Helt umulig. Den tager jeg! Sangat disayangkan saat meninggalkan rumah Pak Tua, jurnal itu segera dirampas oleh penjahat Denmark. Pada momen ini, Olman memperkenalkan diri dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Espen dan Christine. Malam harinya, di tenda para penjahat, Olman mengajak makan bersama yang tentunya ditolak oleh Christine. Di sini Olman mengakui bahwa diri telah meracuni Raja Erik dan Ratu Victoria. Tapi dia tidak sendiri karena ada orang dalam yang merupakan otak, yaitu Swain. Bersamaan dengan itu, Swain juga mengakui hal ini pada Per dan Paul. Dua bersaudara itu sangat terkejut dan juga marah karena mereka yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam. Kembali ke tenda penjahat, pembicaraan pun berlanjut menjadi ngawur. Olmen malah belajar bahasa Norwegia. Bertanya ini itu apa artinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Ya, seperti kita baru belajar bahasa baru lah. Christine hanya diam karena tentunya ia marah, orang tuanya diracuni. Olmen mengatakan sudah cukup, jadi memerintahkan anak buahnya mengeluarkan dua jagoan kita. Sementara Olmen sendiri akan mempelajari peta pada jurnal Pak Tua. Tapi para anak buah Dungu malah bertengkar. Momen itu dimanfaatkan Espen dan Christine untuk melarikan diri. Hallo? Hvor er de? Hvor gik de hen? Alarm! Kom ned! Keesokan harinya, Per melaporkan bahwa Paul sedang sekarat karena ada yang tersangkut pada tenggorokan. Penjaga pun datang dan meski sudah sangat waspada, tetap saja dua bersaudara berhasil memperdaya. Sayangnya pelarian itu tidak berlangsung lama karena seorang staf istana memergoki dan akhirnya dua bersaudara salah masuk ruangan. Akibat upaya ini, Swain mengatakan bahwa mereka akan segera dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam barel berduri. Kembali ke kelompok jagoan kita yang akhirnya mencapai pantai. Mereka melihat banyak pulau-pulau kecil tapi tidak bisa memastikan pulau yang mana yang dimaksud dalam jurnal. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang pria tua penyedia jasa antarjemput menggunakan perahu. Beliau menyerahkan selembar peta yang mana mengingatkan Espen bahwa Soria Moria berada di antara bulan dan matahari. Ya, dua dari pulau-pulau itu terlihat seperti bulan dan matahari dan berarti Soria Moria ada di tengah-tengahnya. Sangat disayangkan, Pak Tua menolak mengantar Espen dan Christine karena tempat itu sangat berbahaya, namun Pak Tua akan merelakan salah satu kapalnya asalkan dibayar dengan layak. Untungnya Christine adalah tuan putri, jadi ya gitu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Espen dan Christine telah melanjutkan perjalanan lewat laut menuju ke pulau di mana Soria Moria berada. Tiba-tiba kabut menyelimuti, tapi keduanya mencoba tetap tenang sambil berbincang tentang hubungan. Christine kagum akan keyakinan Espen meskipun banyak yang menertawakan. Pada momen ini, Christine mengatakan bahwa sama sekali tidak keberatan jika Espen sering datang ke istana meskipun raja akan melarang. Lalu, tiba-tiba saja ada yang mengguncang perahu.
Gangguan tidak berhenti sampai di situ. Malam harinya perahu lagi-lagi dibuat terguncang dan tiba-tiba saja muncul makhluk air yang menyerang. Beruntung Christine segera bertindak, melakukan perlawanan menggunakan gelas baja yang sebelumnya ditemukan Espen, dan ternyata itu berhasil membuat makhluk misterius mundur. Namun pagi harinya, Espen mendapati diri terbangun di tepi pantai tanpa Christine. Ya, tanpa Christine. Panik, Espen pun mulai mencari, tapi hanya menemukan ikat pinggang Christine. Kemudian Espen naik ke atas bukit dan melihat Soria Moria yang begitu megah, jadi memutuskan untuk masuk ke sana. Di dalam istana itu, Espen menemukan ruangan yang begitu luas, tapi hancur tak terawat dengan kerangka seorang raja yang duduk di atas tahta, memegang suatu benda berbentuk bola. Espen memutuskan untuk mengambil benda itu. Lagi-lagi ini memang kebiasaan Espen, karena yakin setiap benda-benda unik yang ditemukan pasti akan berguna kemudian. Lanjut, Espen menemukan jasad yang sudah mengering dan di sebelahnya ada tangga menuju ke bawah. Tokoh utama kita tiba di ruangan lain dan banyak sekali jasad di sana. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang aktif dan lagi-lagi salah satu benda yang ditemukan Espen menjadi berguna, dan kali ini adalah garam berbau yang segera membuatnya terjaga. Setelah menutup mulut patung dengan bangkai burung, jalan ke ruang penyimpanan terbuka. Di sana Espen menemukan banyak sekali emas, dan yang paling utama di sana ada air kehidupan yang menetes dari gletser ajaib. Belum sempat menyentuh, tiba-tiba saja kelompok Olman datang dan ternyata merekalah yang menyandera Christine. Dan ya, dua insan itu pun kembali bersatu. Namun jangan senang dulu, karena baik kubu jagoan dan kubu lawan sama-sama menyadari dan kembali mengingat tujuan awal, yaitu air kehidupan. Setelah minum air kehidupan, efeknya segera berasa. Olman tidak hanya menjadi muda, tapi juga sangat kuat. Kini wanita itu berambisi tidak hanya menguasai Norwegia, tapi juga seluruh daratan Eropa, bahkan Timur Tengah. Tiba-tiba saja terlihat emas-emas bergerak karena ada sesuatu yang bangkit. Ternyata itu adalah raksasa troll buta berkepala 3, penjaga raja sekaligus Soria Moria. Tanpa ragu, Olman mengancam akan memakan troll itu jika berani macam-macam. Tapi serangan Olman hanya terasa geli-geli enak. Espen menjelaskan, menurut nenek Gisken, efek muda dan menjadi kuat hanya sementara, sehingga kekuatan Olman pun lenyap dan panik, segera anak buah mendobrak pintu keluar untuk kabur tanpa menyadari bahwa itu melepaskan penutup yang Espen pasang. Kini hanya tinggal Espen dan Christine di ruangan itu. Karena biar bagaimanapun, mereka harus mendapatkan air kehidupan untuk menyembuhkan Raja Erik dan Ratu Victoria. Troll bisa mencium aroma tubuh para jagoan kita dan meminta mereka agar menyerah. Tak ada jalan lain selain mengikuti. Namun meskipun Christine menjelaskan tujuan mereka yang sebenarnya, Troll tetap tidak bisa mengizinkan karena jika Raja Soria Moria tahu, maka mata Troll tidak akan dikembalikan. Espen mengingat sesuatu dan segera mengeluarkannya. Ya, benda bulat yang diambil dari jasad Raja Soria Moria ternyata adalah mata troll. Sang raksasa pun berterima kasih kepada Espen, lalu mengisi botol Christine dengan air kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, Espen menggunakan sepatu sakti. Tempat terbuka membuat Espen leluasa melompat sampai tak menyadari telah membuat nenek Gisken terjatuh dan hidungnya menancap pada batu. Di kerajaan, Per dan Paul diseret ke alun-alun untuk menjalani hukuman, tak peduli meskipun ayah dua pemuda itu mencoba menghentikan. Beruntung Espen tiba tepat waktu dan membongkar semua kebusukan Swain, namun tanpa bukti apa yang dikatakan oleh tokoh utama kita hanya terdengar seperti omong kosong dan Espen pun mendapat hukuman yang sama. Di saat terakhir, Raja Erik datang, memerintahkan agar 3 bersaudara dibebaskan. Swain menyambut sang raja dengan penuh sukacita, namun Dia sebalik.
Sementara Per dan Paul kembali ke pelukan sang ayah, Espen tidak mau menunda lagi dan segera menyerahkan hadiah kepada Christine. Ya, meskipun cuma kalung, tapi itu adalah benda peninggalan sang ibu dan ternyata Christine sangat menyukainya. Selain itu, Christine juga menegaskan pada Raja Erik bahwa dia ingin bersama Espen dan rela meninggalkan tahta demi agar bisa bersama sang kekasih. Raja Erik tidak bisa melarang karena sudah 2 kali Espen menyelamatkan kerajaan. Namun di balik itu, dia sebenarnya berharap hubungan putrinya dan Espen hanya cinta monyet yang akan segera berakhir. Film pun ditutup dengan sorak-sorak bahagia seluruh rakyat. Dan di sela-sela itu, hubungan cinta Paul dan Solfrid mulai bersemi. Ditampilkan juga dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa jadi beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan kemudian, Espen dan Christine melakukan petualangan baru dan menemukan kaos kaki, tapi menolak sisir yang ditemukan Christine. Espen menjelaskan tentang kebiasaannya yang unik, meyakini bahwa tidak semua barang-barang yang ditemukan itu berguna saat ini, tapi pasti akan berguna suatu saat nanti. Dan mohon maaf, ada yang terlupa. Ternyata di Soria Moria, tepatnya di ruang harta, 2 anak buah Olman masih bertahan. Jadi selama ini mereka bersembunyi di dalam peti dan kini siap untuk mengumpulkan semua emas. Tapi ya... Dan tamat.